Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di kanal yang selalu mengupas tuntas fakta, data, dan kisah di balik gemuruh lapangan hijau. Kali ini, kita akan membahas salah satu duel paling panas di Asia Tenggara Timnas Indonesia U23 melawan sang rival abadi, Malaysia. Pertaruhan gengsi, harga diri, dan tiket ke semifinal Piala FFO 23 2025 akan ditentukan di laga ini. Siapa saja pemain kunci Garuda Muda yang wajib diturunkan? Bagaimana strategi Gerald Van den Burg? Dan apa kata para pemain yang siap tempur habis-habisan di Gelora Bung Karno? Semua akan kita kupas tuntas. Jadi pastikan kalian subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan duduk manis karena inilah fakta lengkap Timnas U23 Indonesia. Hanya di Cek Fakta. Saat wasit meniup peluit kick-off di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin malam 21 Juli tahun 2025, bukan hanya tiket semifinal yang dipertaruhkan. Di balik 90 menit laga panas, ada nama, reputasi, dan sejarah rivalitas panjang Indonesia vs Malaysia yang seolah tak pernah padam. Piala FFO 23 2025 bukanlah panggung sekadar coba-coba. Untuk Garuda Muda, ajang ini jadi etalase pembuktian bahwa generasi penerus merah putih punya mental juara. Setelah menekuk Brunei Darussalam dengan skor telak dan menaklukkan Filipina dengan permainan disiplin, 1-1 terakhir di fase grup menanti, Harimau Muda Malaysia. Skenarionya memang sederhana, cukup hasil imbang. Indonesia dipastikan melenggang sebagai juara grup. Namun, sejarah panjang menunjukkan menghadapi Malaysia tak pernah cukup hanya dengan bermain aman. Satu kesalahan bisa berakibat fatal, satu kelengahan bisa meruntuhkan mimpi. Oleh sebab itu, Gerald Van den Burg dihadapkan pada pilihan penting, siapa saja yang pantas jadi pondasi Garuda Muda sejak menit pertama. Disinilah 3 nama kunci muncul ke permukaan, Jens Ruijven, Arhan Fikri, dan Muhammad Ferrari. Bicara soal Jens Ruijven adalah bicara soal penyerang masa depan. Pemuda berdarah Indonesia Belanda ini datang dengan CV yang menawan, produktif di Liga Belanda bersama tim junior, mental Eropa, dan gaya main yang menambah variasi di lini serang Garuda Muda. Sejak debutnya, Jens Ruijven sudah mencuri perhatian dengan positioning yang cerdas. Dia bukan sekadar striker nomor 9 yang menunggu bola di kotak penalti. Jens sering turun jemput bola, membuka ruang, hingga menarik bek lawan keluar dari zona nyaman. Inilah yang membuat pola serangan Indonesia jadi lebih cair. Saat menghadapi Brunei Darussalam di laga perdana, meski tidak mencetak hat-trick, kontribusi Jens begitu terasa. Ia membuka ruang untuk gol-gol rekan setimnya. Kemampuan holding ball dan link-up play membuat Garuda Muda tidak hanya mengandalkan umpan lambung. Bola bisa dibangun dari kaki ke kaki, sebuah ciri khas sepak bola modern yang kini mulai diadopsi Van den Burg. Melawan Malaysia, Jens Ruijven harus turun sejak menit pertama. Malaysia bukan tim yang mudah ditembus dengan bola-bola panjang. Butuh striker dengan visi dan kecepatan mengeksekusi peluang. Dengan stamina prima, Jens bisa terus menekan, memancing bek Malaysia melakukan kesalahan fatal. Selain itu, Jens juga piawai dalam duel udara. Hal ini penting mengingat Malaysia punya postur back-back yang tak kalah jangkung. Situasi bola mati akan jadi senjata Garuda Muda. Corner kick, free kick, atau throw-in panjang akan berbahaya bila Jens Ruijven jadi target man di kotak penalti. Kalau Jens Ruijven adalah mesin gol di lini depan, maka Arhan Fikri adalah arsitek di belakang layar. Namanya mungkin tak selalu muncul di papan skor, tetapi setiap operan, umpan terobosan, dan duel lini tengah nyaris selalu melibatkan pemain Arema FC ini. Arhan Fikri. Dari anak kampung ke generasi emas, perjalanan Arhan tak semulus beberapa bintang muda Eropa yang ditempa akademi kelas dunia sejak usia belia. Arhan tumbuh di medan sepak bola keras Indonesia. Mulai menimba ilmu di ASB lokal di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, ia perlahan menarik perhatian pelatih-pelatih nasional. Momen penentu datang ketika Arhan menembus skuad Garuda Select di Inggris. Di sana, ia berlatih menghadapi klub-klub akademi Premier League, mulai dari kecepatan tempo permainan, cara membaca ruang, hingga disiplin taktik modern. Inilah modal yang menjadikannya nyawa di lapangan. Kini, di usia 22,
Arhan sudah punya jam terbang di Liga 1 bersama Arema FC dan tak jarang jadi motor serangan tim senior. Ketika Vandenburg mengambil alih kursi pelatih Timnas Indonesia U23, nama Arhan nyaris tak tergantikan di daftar starter. Apa yang membuat Arhan berbeda? Jawabannya terletak pada visi permainan. Arhan punya radar untuk melihat celah di antara dua lini lawan, entah itu celah di antara gelandang dan bek, atau antar bek yang lengah menutup ruang. Lawan Malaysia, karakter seperti ini harga mati. Pasalnya, Malaysia U23 terkenal bermain rapat. Mereka menumpuk pemain di tengah, menutup ruang build-up. Jika Garuda Muda mengandalkan crossing saja, Malaysia bisa membaca pola dengan mudah. Disinilah umpan vertikal Arhan akan menjadi pembeda. Coba tengok lagi laga kontra Filipina. Beberapa kali Arhan berani mengirim umpan terobosan mendatar yang menusuk jantung pertahanan. Bukan hanya akurat, timing Arhan pun nyaris selalu tepat 1 detik lebih cepat atau lambat bisa membuat bola dipotong bek lawan. Belum lagi perannya saat Indonesia kehilangan bola. Arhan bukan gelandang yang hanya kreatif menyerang, ia juga pekerja keras yang sering turun ke belakang membantu double pivot. Ia rela memutus aliran bola lawan sejak di sepertiga tengah, lalu langsung mendistribusikannya ke sayap cepat macam Jim Kelly Sawyer atau Witan Sulaiman jika turun mendampingi skuad U23. Kekuatan Arhan makin terasa karena ia tidak sendirian. Ada Tony Firmansyah, gelandang pekerja yang punya tackling bersih dan distribusi rapi, dan Robbie Darwish, gelandang bertahan dengan fisik kuat yang jadi perisai pertama. Ketiganya membentuk segitiga midfield engine yang membuat Garuda Muda sangat dinamis. Bayangkan ini, Arhan mengatur ritme, Tony menjaga sirkulasi bola tetap aman, Robbie Darwish jati benteng penghancur serangan balik. 3 nama ini membuat Indonesia tak mudah diteror counter attack cepat, senjata andalan Malaysia. Meski bukan kapten utama, posisi ini kerap dipegang Muhammad Ferrari. Arhan punya vibes pemimpin. Lihat caranya mengatur rekan setim, menenangkan pemain muda lain, hingga memompa semangat usai kehilangan bola. Arhan tidak hanya bermain dengan kaki, ia memimpin dengan otak dan mental. Di laga penentuan, mentalitas seperti inilah yang akan membedakan tim yang bermain aman dengan tim yang bermain untuk menang. Kalau bicara lini belakang Timnas U23 Indonesia, nama Muhammad Ferrari nyaris tak pernah absen dari daftar starter. Pemain Persija Jakarta ini sudah membuktikan diri sebagai salah satu bek tengah muda paling matang di generasi Garuda Muda. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, Ferrari tak cuma diandalkan di level klub, tapi juga jadi pilihan utama di timnas kelompok umur. Ferrari dikenal sebagai sosok kapten yang tenang tapi tegas. Sebagai center back, ia jarang melakukan blunder konyol, sesuatu yang kerap menghantui pemain bertahan di level U23. Di tangannya, lini belakang Garuda Muda lebih terorganisir. Ia tahu kapan harus naik menutup ruang, kapan harus turun memberi perlindungan pada kiper Hernando Ari. Komunikasi Ferrari di lapangan juga jernih, terdengar teriakan instruksi pada bek sayap, pivot, hingga kiper membuat pertahanan Indonesia jarang ceroboh. Ia pun kerap jadi orang pertama yang meredam emosi pemain lain ketika tensi memanas. Salah satu kelebihan Ferrari adalah duel bola atas, postur yang ideal, timing lompatan yang presisi, dan positioning yang disiplin membuat Ferrari sering menang duel dengan striker lawan. Malaysia yang punya skema umpan-umpan silang cepat, jelas harus berpikir 2 kali jika Ferrari berada di posisi siap. Selain duel udara, Ferrari punya kelebihan lain. Build up play. Dalam sepak bola modern, bek tengah bukan hanya pemutus serangan, tetapi juga inisiator serangan. Ferrari punya visi yang cukup matang untuk memotong bola, lalu mendistribusikannya ke gelandang dengan akurat. Lihat gol-gol Indonesia di laga kontra Brunei, umpan panjang Ferrari ke area kosong sayap seringkali memulai peluang berbahaya. Pola seperti ini akan jadi senjata penting saat Malaysia bermain rapat di tengah. Salah satu kelebihan Timnas U23 Indonesia di era Vandenburg adalah ketersediaan bek-bek muda yang cukup merata kualitasnya. Di samping Ferrari, ada nama Justin Hubner, pemain keturunan yang kini merumput di Liga Inggris. Hubner dan Ferrari punya chemistry baik. Ferrari cenderung stay sebagai penutup, Hubner berani maju menjemput bola lawan yang memulai serangan. Duet ini membuat Garuda Muda punya balance antara kekuatan fisik, kecepatan cover area, dan distribusi bola.
Ketika lawan mencoba main direct, Ferrari hampir pasti jadi yang pertama memotong jalur bola. Ketika lawan bermain pendek di area tengah, Hubner bisa jadi penekan pertama, dengan Ferrari tetap siaga di belakang. Ini yang sering luput disadari banyak orang, Ferrari punya mental tahan tekanan. Main di SUGBK, di hadapan puluhan ribu supporter, bisa bikin pemain muda gugup. Tapi Ferrari sudah terbiasa menghadapi atmosfer semacam ini bersama Persija di Liga Pertama. Ia tahu bagaimana menjaga fokus meski suasana bising. Saat Malaysia butuh menang dengan margin besar, pasti mereka akan menekan habis sejak menit awal. Ferrari harus tetap jeti jangkar tenang, penahan gelombang serangan pertama. Kalau Ferrari goyah, barisan di belakangnya bisa porak-poranda. Mari kita perluas pembahasan dengan membedah duel panas Malaysia vs Indonesia secara mendalam karena inilah klimaks yang ditunggu jutaan pasang mata di Asia Tenggara. Grup A ASEAN Capu 23 2025 sedang di ujung tanduk. Indonesia kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin. Malaysia punya 3 poin, sedangkan Filipina juga 3 poin tapi punya kans curi posisi runner-up jika menang besar atas Brunei. Situasi ini bikin Malaysia harus tampil all-out attack. Harimau muda butuh menang minimal selisih 3 gol. Itu berarti mereka akan menekan tinggi, memainkan high press, dan agresif dari sisi sayap. Di sisi lain, Indonesia hanya butuh imbang. Tapi main bertahan total akan jadi bumerang. Sejarah mencatat, Garuda Muda sering kerepotan kalau hanya parkir bus. Maka, Van den Burg akan tetap menyiapkan pola counter cepat. Malaysia U23 di bawah asuhan Juan Torres kerap bermain dengan pola 4-3-3. Mereka mengandalkan crossing cepat, sayap yang rajin overlap, dan second line yang agresif menembak jarak jauh. Pemain kunci seperti Dennis Syamar dan Dennis Hakimi akan jadi motor serangan. Syamar rajin menusuk dari half space, sementara Hakimi punya tendangan kaki kiri mematikan. Malaysia juga kerap memanfaatkan long ball ke ruang di belakang bek lawan. Ferrari dan Hubner harus waspada dengan through pass ke striker cepat Malaysia. Garuda Muda harus sabar. Kuncinya bukan bertahan total, tapi menahan intensitas Malaysia di 15 menit pertama. Setelah itu, serangan balik cepat lewat Jens Ruijten akan jadi momok. Ketika Malaysia main terlalu tinggi, ruang di belakang bek mereka akan terbuka lebar. Van den Burg diyakini akan memasang Jens Ruijten sejak awal. Ia penyerang bertipe hold up sekaligus finisher klinis. Hoki Caraka bisa jadi pelapis yang masuk di babak kedua jika Ruijten kelelahan. Di sayap, peran Arhan Fikri akan krusial. Ia harus memastikan bola-bola transisi cepat tepat sasaran ke Ruijten atau ke sayap seperti Jim Kelly. Siapa yang lebih siap fisik dan mental akan menang. Malaysia pasti main keras. Indonesia harus balas dengan disiplin, tenang, dan tetap sabar membangun serangan. Di laga seperti ini, satu blunder bisa menentukan hasil akhir. Ferrari, Arhan, dan Jens Ruijten akan jadi 3 poros yang menahan badai, mengalirkan serangan, dan merobek gawang lawan. Timnas U23 Indonesia sedang membawa mimpi besar kita semua. Tapi tugas kita tidak hanya berhenti di tribun atau layar TV. Kita juga wajib cek fakta. Di era banjir informasi, hoax soal hasil pertandingan, cedera pemain, atau rumor tak berdasar bisa memecah fokus. Cek Fakta hadir untuk memastikan kamu dapat informasi benar, terverifikasi, dan berimbang. Kita kawal Garuda Muda dengan dukungan, bukan bumbu hoax. Kita buktikan kalau supporter Indonesia bukan cuma ribut di medsos tapi juga cerdas, peduli, dan tahu fakta. Jangan lupa, dukung dengan doa dan energi positif. Bantu perangi disinformasi. Pastikan kamu berbagi kabar hanya dari sumber terpercaya. Sampai jumpa di semifinal Piala FFO 23 ke 2025. Terbanglah tinggi Garuda Muda, Indonesia bisa.